Pemirsa, seorang warga di Madiun, Jawa Timur menjadi korban pencurian usai mengambil uang dari bank. Saat korban lengah, kawanan pencuri menggondol uang 400 juta rupiah dari dalam mobil korban. Pencurian uang di dalam mobil terjadi di perumahan Bumi Antariksa, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Istri korban, Ari, mengatakan peristiwa bermula saat suaminya, Agung, baru mengambil uang di bank. Uang sebesar 400 juta rupiah diletakkan di dalam mobil dan korban pun pulang ke rumah. Setiba di rumah, korban bermaksud mengambil berangkas dalam rumah. Agung tidak mematikan mobil maupun memindahkan uang karena tidak curiga. Diduga saat korban masuk dalam rumah, pelaku dengan mengendarai sepeda motor membuka pintu mobil dan menggasak uang 400 juta rupiah. Dari bank terus pulang ke rumah, kebetulan ada mbaknya baru datang, terus mbaknya ngabari, Pak ada yang jadi karena memang ada yang diurusin. Oh iya, mbaknya nunggu di depan. Terus bapaknya masuk ngambilin berkas buat mbaknya. Jadi mbaknya masih di depan, bapaknya di dalam sebentar gitu, cuma 5 menit, 6 menitan mungkin. Terus mbaknya teriak-teriak karena langsung dari situ samping mobil diambil. Itu posisi mobilnya seperti apa, Bu? Mobilnya nyala. Oh, nyala. Kan karena merasa sebentar. Jadi bapaknya masuk sebentar. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Pelaku informasinya kita dalami dulu, hasil penyelidikan ada 3 orang, tapi mudah-mudahan nanti hasil lidik kita bisa terungkap. Untuk sementara laporan kerugiannya berapa, Bu? Kerugiannya tadi disampaikan 400 juta. Ari mengaku uang 400 juta rupiah akan dijadikan modal usaha. Dengan bermodal rekaman CCTV, ia dan suami berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu melaporkan. Pemirsa, demo ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Ranir menolak kenaikan harga BBM berakhir ricuh. 3 mahasiswa dirawat di klinik lantaran terkena gas air mata, sementara 5 anggota polisi terluka akibat lemparan batu. Ribuan mahasiswa ini disemprot water cannon dan gas air mata. Unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Ranir merupakan aksi lanjutan menuntut penurunan harga BBM. Para demonstran bahkan membakar sejumlah papan bunga sebagai protes kenaikan harga BBM bersubsidi. Dalam aksinya, massa juga sempat melakukan pengrusakan fasilitas. Akibat unjuk rasa yang berlangsung ricuh, 3 mahasiswa sempat dirawat di klinik terdekat karena terkena gas air mata. Sementara dari pihak polisi, 5 orang terluka akibat lemparan batu. Seorang mahasiswa mengaku terpaksa lari demi menghindari tembakan gas air mata. Karena dilempar gas air mata sama disiram. Sementara Kabak Ops Polresta Banda Aceh Kompol Iswayudi mengatakan, polisi terpaksa menembakkan gas air mata lantaran demonstran mendesak masuk dengan merusak pagar dan melakukan pembakaran. Hanya 10 orang yang bisa melakukan audiensi ke anggota DPRA, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau memaksa masuk seluruhnya ke halaman. Yang akhirnya mereka tidak terima melakukan pengrusakan pintu, yang akhirnya berhadapan dengan Dalmas. Diketahui aksi mahasiswa Rabu kemarin juga sempat merusak sejumlah fasilitas gedung DPR Aceh, termasuk 28 unit papan bunga yang hangus dibakar massa. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Sebuah rumah tempat penimbunan solar subsidi sebanyak 2 ton digerebek polisi di Dharmasraya, Sumatera Barat. Solar subsidi tersebut hendak dijual dengan harga tinggi. Sebuah rumah warga di Koto Baru, Dharmasraya, Sumatera Barat yang dijadikan tempat penimbunan solar subsidi ini digerebek polisi.
Polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan aktivitas di rumah tersebut. 2 ton solar subsidi yang hendak dijual ke sejumlah lokasi industri dengan harga tinggi diamankan petugas. 2 pelaku, pemilik mobil rental, ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, pelaku membeli solar subsidi di SPBU sebelum terjadi kenaikan harga dengan menggunakan mobil pickup. 2 ton solar yang disimpan dalam sejumlah jerigen disembunyikan pelaku di gudang rumah. Karena modus yang mereka lakukan termasuk model baru, karena mereka menggunakan mobil yang standar, tangki standar, tidak ada yang dimodifikasi. Caranya adalah mereka mengambil sesuai dengan ketentuan di SPBU, kemudian membeli secara normal, kemudian mereka menuju ke tempat penampungan mereka di sana. Para pelaku terancam hukuman di atas 6 tahun penjara. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia mendapat perhatian dari Partai Perindo. Melalui relawan perempuan dan anak, Partai Perindo aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari kasus kekerasan seksual. Menjamin keselamatan perempuan dan anak adalah bagian dari wujud kesejahteraan masyarakat yang diperjuangkan Partai Perindo. Melalui relawan perempuan dan anak kini Partai Perindo aktif dalam memberikan perlindungan hukum, pendampingan, serta edukasi kepada para korban kekerasan seksual di berbagai daerah. Tapi memang makanya ini penting banget kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kalau ada yang korban-korban kayak gini kita harus support, kita harus bantu, berikanlah shoulder kita gitu ya. Jadi jangan kita katain, wah kamu tuh gini-gini, wah lu tuh habis lu gini sih, pakaian lu sih nah, gitu. Komitmen Partai Perindo dalam melawan kekerasan seksual diwujudkan dengan memberikan pendampingan terhadap para korban kekerasan seksual, baik di Jakarta maupun di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.